Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Anugrawardhani akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya mengenai UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, Kampanye Praktik Baik, Penerapan Scaffolding pada ZPD. Intervensi penerapan ZPD. Pada pembelajaran matematika bab 6, pengukuran atau waktu dan durasi jam, menit, detik, kelas 2, banyak peserta didik yang belum memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang kemampuan sosio-kultural yang dimiliki peserta didik. Lanjutan, peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda di setiap individu. Dengan hal itu, guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Guru dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran dengan merancang pembelajaran dengan metode dan teknik yang tepat. Apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bimbingan atau bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, sehingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran scaffolding mengacu pada teori Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam CBD. Apa itu ZPD? ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau biasa disebut dengan tutor sebayanya. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran yaitu yang pertama, pengenalan materi, mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya, guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Lalu, guru melakukan bimbingan pada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding, dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding yaitu peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan pada kelompok lain selama proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Ketiga, peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir kelima, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.